Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Mari kita dengarkan firman Tuhan dan mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kasih karunia yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudara sekalian. Amin. Mari kita baca firman Tuhan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang tertulis dalam Zakaria 2 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Berdiam dirilah hai segala makhluk di hadapan Tuhan, sebab ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Nas ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dituliskan oleh Zakaria adalah dilatar belakangi ketika umat Israel itu kembali dari pembuangan Babel. Awalnya orang Israel itu terbuang, atau orang Israel Selatan, Yehuda, terbuang ke Babel, dan mereka di sana diperbudak selama berpuluh-puluh tahun. Dan mereka mengalami yang namanya penderitaan yang sangat luar biasa sekali. Namun suatu ketika, di suatu saat yang tidak diduga-duga oleh umat Israel, Tuhan datang dan membebaskan mereka. Ada seseorang yang bernama Raja Koresi yang tampil untuk mengeluarkan umat Israel, mengizinkan mereka kembali dari Babel dan menuju ke tanah pusaka mereka, yaitu di Yerusalem. Dan dia juga mendorong umat Israel untuk membangun kota itu, melakukan peribadahan-peribadahan di sana, dan melakukan kegiatan sebagaimana lazimnya semasa Israel atau Yehuda itu sebelumnya. Namun Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ada hal yang penting yang mesti kita lihat dari peristiwa tersebut. Sebenarnya siapakah yang mengizinkan, yang telah membuat umat Israel itu kembali dari Babel menuju Yerusalem? Apakah Koresi? Ya, memang betul. Tetapi aktor utama dari itu adalah Allah sendiri. Allah lah yang menggerakkan hati dari Koresi itu agar dia memiliki kebijakan, yaitu setelah dia menjadi raja, dia punya kebijakan untuk melepaskan bangsa jajahan Babel, yang diantaranya ada Yehuda, dan nantinya mereka akan kembali ke sana dan didorong atau didukung oleh Raja Koresi untuk melakukan pembangunan kota dan melanjutkan aktivitas sebagaimana bisanya. Allah lah sebenarnya yang berperan penting di situ. Sehingga Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, semuanya itu bisa berjalan, semuanya adalah karena Allah sudah merancang demikian. Allah tidak hanya mengeluarkan umat Israel itu atau orang Yehuda itu dari perbudakan Babel, tetapi Allah berjanji akan menyertai mereka. Allah berjanji akan mendukung mereka. Allah akan menjadi Allah mereka, dan mereka tetap akan menjadi umat Allah. Dan sesuatu yang luar biasa yang dituliskan oleh Zakaria yang diperdengarkan kepada umat pada waktu itu, yaitu bahwa mereka diajak untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Dan kemudian mereka juga diperdengarkan bahwa Allah itu, dia bangkit dari tempat kediamannya yang kudus dan mau datang untuk melibatkan diri terhadap bangsa pilihannya, yaitu Israel atau Yehuda. Diam di hadapan Allah berarti umat itu diajak untuk tetap setia kepada Tuhan. Tetap menempati apa itu tempat yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Tetap berjaga-jaga, tetap menjaga komitmen bahwa Tuhan akan menyertai mereka. Dan tidak pergi untuk melihat atau mendengarkan seruan-seruan yang lain yang bisa menyesatkan mereka.
Mari kita lihat Bapak, Ibu, dan saudara-saudari bagaimana kuasa Tuhan yang datang dalam kehidupan kita selama kita menjadi manusia. Itu sungguh luar biasa Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Dalam berbagai dinamika kehidupan kita, Allah selalu beserta dengan kita. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan pertumbuhan, kita diberikan semangat, kita diberikan berkat-berkat dari Tuhan, sehingga kita bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam diri kita. Dari kita seperti kertas putih, sekarang kita sudah bisa melihat siapa kita ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Apakah itu karena kekuatan kita? Apakah itu karena kecerdasan kita semata? Mari lihat Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Ternyata ada Allah yang sudah merancang itu semua. Sehingga kita bisa melihat siapa diri kita sekarang ini. Saya bukan mau mengajak kita supaya menyombongkan diri. Tetapi saya mau mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudari untuk melihat mengapa kita menjadi seperti ini sekarang. Itu karena Allah ada bersama-sama dengan kita. Yang berikut Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bahwa Tuhan itu ternyata tidak tega. Tuhan tidak tega melihat umat yang dikasihaninya, yaitu Yehuda dan Israel itu, dalam penderitaan untuk selama-lamanya. Bahkan Tuhan dengan kuasa-Nya yang begitu kuat, Dia rela untuk mengeluarkan umat itu. Mari kita lihat Yesus. Allah yang begitu kudus itu, yang semula Dia hanya bisa ditemukan di tempat yang kudus, yang semula kita menganggap bahwa Allah itu hanya diam di tempat yang kudus di sorga sana, ternyata di dalam Yesus Kristus, Allah tidak seperti itu. Allah mau meninggalkan singgasananya yang kudus, sorga itu, dan mau turun menjadi manusia. Manusia itu fana. Manusia itu tidak abadi, memiliki kelemahan. Allah mau seperti itu. Allah dalam diri Tuhan Yesus Kristus dihina. Allah dalam diri Tuhan Yesus Kristus menjadi Allah yang menghibur. Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang menghibur kita, yang memberikan semangat. Tuhan yang menyelamatkan kita dari kuasa dosa dan maut. Itu karena apa? Allah tidak tega untuk melihat umatnya, untuk melihat orang-orang yang kasihinya, untuk melihat dunia ini dikacau balaukan oleh kejahatan, oleh dosa, oleh perbuatan-perbuatan dari si jahat itu. Sehingga Dia dengan kerelaan hatinya, dengan mau mengorbankan dirinya, Dia hadir dalam rupa Tuhan Yesus Kristus dan menebus kita. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari serahkanlah hidup kita kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada rancangan yang begitu indah, karena ternyata Tuhan, apabila Tuhan telah memegang tangan kita, apabila Tuhan sangat mengasihi kita, maka segalanya akan Tuhan perbuat bagi kita. Itu sudah dibuktikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yakinlah, serahkanlah hidup Anda, dan percayakan Haposima Dream to Dewata. Amin. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Engkau adalah Allah yang sungguh baik, Allah yang rela meninggalkan tempat yang kudus dan mau berdiam diri bersama-sama kami yang hina ini. Sehingga kami ya Tuhan menjadi dikuduskan, layak di hadapan-Mu, selamat, dan beroleh sukacita yang tidak boleh atau yang tidak mampu diberikan oleh apapun di tengah-tengah dunia ini. Untuk itu ya Tuhan, ajarilah kami dalam hidup kami untuk mensyukuri segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Baik keluarga, baik anak-anak, baik para pemimpin kami tengah-tengah bangsa kami ini ya Tuhan, dengan melakukan apa itu yang menjadi kehendak Tuhan. Sertailah kami ya Tuhan, dan
naungilah kami senantiasa. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.